dengan niat yang baik, dengan tujuan yang bagus, pasti kita akan selamat sampai ke tempat tujuan. Oke teman-teman, satu tekad saya, apabila saya berhasil pergi ke Malaysia, saya akan membahagiakan keluarga saya, terutama istri dan anak saya. Dan satu tekad saya akan membangunkan gubuk kecil, walaupun secara sederhana, untuk keluarga saya. Oke, selamat malam buat semuanya, khususnya buat teman-teman yang sudah bergabung di channel saya maupun yang belum bergabung di channel saya, dan lebih khusus lagi buat sifu saya, yaitu sifu motivasi dan trik, abang Aken dan abang Beng Beng Fayo. Semoga pada malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat selalu, dan saya doakan semoga diberi umur panjang, rezeki yang berlimpah, dan semakin sukses ke depan. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin menceritakan sedikit pengalaman pertama saya masuk ke Malaysia dan kenapa saya harus merantau ke Malaysia. Oke teman-teman, ini cerita ada yang lucu sedikit, ada yang sedih juga. Oke, yang pertama sekali saya termotivasi oleh abang ipar saya. Kebetulan pada tahun 2006 bulan 5 sekitar tanggal 30 dia cuti pulang kampung, dan akhirnya sampai di kampung kebetulan rumahnya berhadapan dengan rumah saya. Jadi pada sore hari kami bercerita-cerita, saya selalu bertanya bagaimana pengalaman di Malaysia, apa kerja di sana, bagus ke tidak, memuaskan ke tidak. Akhirnya dia menceritakan semua keadaan di sini, dan saya tertimbun niat untuk ikut dengan dia pergi merantau ke Malaysia sini. Oke, cerita, dan sore harinya kebetulan saya lagi duduk bersama istri saya, dan saya menceritakan itu bahwa niat saya akan pergi merantau ke Malaysia ikut abang ipar saya. Oke teman-teman, awalnya saya bercerita tentang itu untuk merantau. Yang pertama sekali, dengan rasa berat hati, istri saya mengizinkan saya untuk pergi merantau ke Malaysia. Oleh karena mendengar cerita, sebab di sini selalu ada yang kena tangkap, pokoknya hidup di perjalanan pergi ke Malaysia selalu ada rintangan. Akhirnya saya menguatkan dia, aku bilang dengan niat yang baik, dengan tujuan yang bagus, pasti kita akan selamat sampai ke tempat tujuan. Oke teman-teman, satu tekad saya, apabila saya berhasil pergi ke Malaysia, saya akan membahagiakan keluarga saya, terutama istri dan anak saya. Dan satu tekad saya akan membangunkan gubuk kecil, walaupun secara sederhana, untuk keluarga saya. Oke, akhirnya tibalah saatnya kami merencanakan untuk pergi ke Malaysia sini. Pada sore harinya saya berbincang dengan istri saya dan tanya kepastian apa dia ikhlas dengan senang hati mengizinkan saya ke Malaysia atau bagaimana. Akhirnya dia pun dengan berat hati, ikhlas tapi dengan berat hati mengizinkan saya untuk merantau ke Malaysia. Oke, dan janji saya kepadanya,
saya akan pergi ke Malaysia 2 tahun saja, saya akan pulang kembali ke kampung halaman. Oke teman-teman, waktu itu tahun 2006 putra tunggal saya, anak saya masih berumur 6 tahun pada masa itu. Oke, akhirnya setelah beberapa hari di sana, akhirnya tiba saatnya kami mulai start jalan ke Maumere dan untuk ke Malaysia sini. Oke, keesokan harinya kami mulai naik bis ke Maumere, ke tempat rumah abang ipar saya. Akhirnya dalam perjalanan 1 hari kami sampai di Maumere. Akhirnya terus kami di sana, kami bermalam di rumah abang ipar saya. 2 hari di sana, 2 hari 2 malam. Dalam 2 hari 2 malam ini saya berpikir kalau sampai 3 hari lagi confirm saya akan pulang kembali ke kampung saya. Saya batalkan niatnya untuk ke Malaysia dan saya akan kembali ke kampung. Sebab ombang ambing pikiran saya, pikiran anak saya masih kecil lagi masih 5 tahun. Oke teman-teman, akhirnya sorenya sudah 2 hari di sana, sorenya kami terima kabar bahwa malam ini juga kita kapal masuk dan kita akan berangkat. Akhirnya saya urungkan niat saya untuk pulang kampung, balik kembali ke sana di kampung. Oke, setelah jam 5 sore kami naik bis ke Pelabuhan Maumere. Akhirnya sampai di Pelabuhan Maumere. Sampai di sana jam 8 malam, tepat jam 8 malam kapal Lambelu masuk dari Makassar ke Pelabuhan Maumere. Dan tepat jam 8 malam kami naik kapal. Oke, jam 10 kami keluar dari Maumere ke Kupang. Keluar dari Maumere terus ke Makassar kembali dan terus perjalanan ke Nunukan. Oke, selama perjalanan dalam perjalanan di atas kapal 4 hari di atas kapal. Akhirnya teman-teman, selama perjalanan 4 hari 4 malam di atas kapal sampai di Nunukan. Saya berpikir mungkin di sebelah itu Malaysia sudah. Akhirnya malamnya jam 9, tepat jam 9 malam kami turun di Pelabuhan Nunukan dan dijemput oleh pengurus untuk mengurus paspor. Oke. Akhirnya kami turun dan jumpa dengan pengurus di sana. Yang lebih terusnya lagi teman-teman, di Nunukan itu yang bikin kacau lagi pikiran saya di sana, berpikir ke kampung. 1 minggu di Nunukan menunggu proses pengambilan paspor untuk masuk ke Malaysia, Sabah. Akhirnya dalam 1 minggu itu makan tidur di rumah pengurus. Ombang ambing pikiran saya berpikir seandainya aku masih ada duit di dompet, saya akan tunggu kapal dan pulang kembali ke Flores. Itu dalam pikiran saya. Tetapi oleh karena terbatas duit tidak ada, kosong, saya bertahan dengan pikiran yang ombang ambing itu. Oke teman-teman, akhirnya setelah 1 minggu di sana, pas hari Senin pengurus datang membawa paspor. Dan besoknya paginya, hari Senin pagi, dia cakap kami, oke besok nanti jam 8 nanti kita ke pelabuhan, kita naik kapal resmi untuk masuk ke seberang. Senangnya hati saya di situ. Oke. Akhirnya jam 8 kami turun ke pelabuhan. Sampai di pelabuhan,
Aku bilang di mana juga kapal ini? Nah, aku pikir kapal besar. Rupanya bot yang tapi memang khusus untuk antar jemput dari Nunukan ke Tawau, Tawau Nunukan, tapi memang laju. Pengalaman pertama saya naik bot itu, teman-teman. Oke, pas naik serahkan semua paspor di pengurus, tulis semua nama, daftarnya semua, nama-nama paspor di pengurus. Akhirnya kasih kembali paspor ke kami, bagi kami masing-masing pegang. Sampai yang di dalam pikiran saya ini, sebab di kampung orang selalu cerita di tengah laut polis selalu tahan, di situ kita selalu kena tangkap. Itu yang bikin saya paling pikiran di situ, teman-teman. Aku bilang, tapi saya tidak berpikir ada paspor, kenapa harus mau takut? Oleh karena baru pertama, jadi di situlah pikiran saya, mudah-mudahan saya polis ditangkap di perjalanan. Sebab selalu orang dari kampung cerita kalau pergi Malaysia selalu kena tangkap apa semua. Itu juga aku simpan itu, pikiran itu di dalam benak saya. Oke, teman-teman, ke dalam perjalanan dekat sudah dengan di pelabuhan Tawau di bawah, di custom. Aku turun, kami turun semua, masuk ke custom, mulai cok masuk di situ, masuk ke dalam. Sampai di sana baru pengalaman pertama saya masuk ke negara orang. Ditanya, kebetulan saya ada tato, ini semua ada tato. Di situ hati saya begini, teman-teman. Itu yang bikin lucu lagi, teman-teman. Yang aku takut nanti disangka bilang aku ini penjahat, terus ditangkap, matilah aku. Itu yang saya pikirkan. Akhirnya masuk di custom, kasih itu paspor, terus ditanya, dukdak sudah hatiku begini. Om, dia tahu juga kan nama saya, dia mungkin tengok tipe hitam kami. Kenapa coret-moret itu badan? Dengan gugup saya menjawab, biasa bos, kebetulan masih muda dulu kerja kontrak, jadi ikut-ikut pengaruh teman itu. Tapi memang di dalam begini, jantung saya kalau ditangkap mati. Akhirnya rupanya tidak apa-apa, tidak ada terpengaruh apa-apa semua dengan itu barang semua. Akhirnya oke, dia bilang, dari mana? Asli dari mana? Aku bilang dari Flores. Flores di mana? Aku bilang di timur. Oh, orang timur ya. Oke, masuk. Akhirnya kami masuk. Aku bilang selamat. Itu dalam pikiran saya, satu saja takut kena tangkap. Oke, akhirnya kami masuk ke dalam. Mulai masuk di ruangan tunggu untuk tunggu bahas datang jemput kami. Masuk ke dalam, di situ lagi aku berpikir, mudah-mudahan polis nak nampak aku di kasihan. Kalau nampak ditangkap mati aku. Itu sejak aku berpikir. Dalam hati aku berdoa terus, mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan, tidak ada halangan. Akhirnya datang bahas, ambil kami di depan custom. Terus kami ke rumah ada kawan. Oke, sampai di sana. Di sana satu malam lagi kami tidur di situ. Aku bilang di dalam hatiku ini mungkin, di sini sudah aku bekerja nih, di bandar ini, di kota di sana. Di kota aku bekerja di sini, mungkin di sini kotanya aku kerja. Itu dalam pikiranku, senang kalau di sini nih. Aku tidak tanya juga di mana sudah kita sampai sudah kan, enggak kah? Aku tidak tanya. Akhirnya petangnya itu duduk makan bersama. Dia tanya, nanti besok kita siap-siap, subuh-subuh kita bangun sudah, kita mulai berangkat sudah. Nah, jangan terlampau siang, jangan terlampau siang betul kita jalan, subuh-subuh kita jalan. Aku bilang di mana juga tempatnya ini, kenapa jauh betul?
Kenapa masih belum sampai-sampai lagi? Rupanya masih jauh lagi teman, masih masih di Tawau lagi kami. Aku pikir sampai sudah. Akhirnya besok pagi jam 4 subuh kami bangun sudah, mandi semua apa. Jam 4:30 kami jalan dari Tawau, keluar dari Tawau. Akhirnya dalam perjalanan cukup lama juga, aku pikir dekat, di mana ke tempatnya sudah, nih di mana, antar pergi mana-mana sudah tidak tahu sudah. Abang ipar saya sudah duluan, sebab dia ada paspor, jadi dia masuk sampai Nunukan, terus masuk ke Bukit Mas, ke Ladato sini. Senang orang ada paspor. Kami yang menunggu 1 minggu di sana. Aku bilang ini kalau Dreban nih pergi pengantar kami terus di mana-mana, mati saya. Itu yang saya pikir. Akhirnya jalan. Aku tidak tanya juga, diam saja aku di bus itu. Kami ada berapa orang, memang ada adik semua dari kampung. Kami ada 4 orang mungkin ikut, 4 ke 5 orang dulu tahun 2006. Akhirnya jalan, sampainya di Ladato. Aku bilang, mungkin di sini sudah. Dia bilang, kita singgah dulu, kita singgah makan dulu. Aku bilang, sampai sudah. Senangnya hatiku bilang, pikir sampai sudah. Akhirnya teman-teman sampai di Ladato, keluar lagi jalan, lepas makan kami keluar lagi. Sebab situ bilang, bos, rehat makan dulu bah, lapar kita. Ada bilang, kalau kau mau makan kita rehat dulu lah. Akhirnya jalan lagi. Sampai di Batu 13. Di Batu 13 disimpan Jalan Jeroko di Batu 13. Di situ kami turun. Dia bilang, kamu turun di sini, tunggu di sini ya. Nanti ada bus, nanti ambil kamu di sini. Aku bilang, kami tunggu di mana ini nih, di mana tempat sudah ini nih. Kenapa di sini sudah mau masuk, pergi mana lagi? Pening aku. Yang lain anak ada-adikku di situ diam semua. Aku saja yang, kenapa pula ini nih? Di sini sudah ini, mana sudah aku punya abang ipar nih. Kenapa tidak jemput-jemput? Akhirnya teman-teman, mungkin orang sudah telepon semua bilang ada kami di situ menunggu. Jadi datang bus. Waktu itu tuh saya masih ingat lagi siapa ambil kami itu hari. Mandor Acoh dulu. Dia yang ambil kami pertama. Akhirnya kami naik bus di situ dari Batu 13, disimpan Jeroko di situ, naik. Waktu itu tahun 2006. Masih batu-batu lagi jalan dari Batu 13 pergi Bukit Mas ini. Baru kebetulan dulu musim panas. Baru abuk, bukan alak-alak abuk dari Batu 13 pergi Bukit Mas. Abuknya memang bukan alak. Baru kebetulan bahas agak lama sudah kan, jadi laju, abu masuk sampai di dalam kan. Akhirnya jalanlah selama perjalanan. Baru pertama kali mau keluar sudah ada Batu 13, mau masuk camp sudah. Itu pun baru pertama kali saya lihat itu pokok kelapa sawit. Itu baru pertama kali semasa hidup saya baru nampak pokok kelapa sawit begitu. Aku bilang, ini mungkin kelapa sawit ini nih. Matilah kita kalau tinggi begini baru kerja kelapa sawit, menyabit memang. Tapi apa-apapun, yang penting saya sampai di tempat tujuan di atas. Tidak tahu di mana-mana, aku pun tidak tahu. Oke. Selama perjalanan sampai kiri kanan kelapa sawit semua, aku bilang, kenapa pula di hutan sudah? Kenapa pula sampai kiri kanan hutan kelapa semua sudah, di mana sudah perumahan-perumahan ini. Baru dari Batu 13 sampai Bukit Mas, jauhnya baru pertama kali aku rasa memanglah jauh dari Batu 13 pergi Bukit Mas ini. Akhirnya selama perjalanan itu sejak aku punya pikiran, mudah-mudahan kami sampai dengan selamat di Bukit Mas. Oke teman-teman, akhirnya sampai sudah di gate luar, di atas, di gate luar sana. Di situ ditahan, di situ di gate. Mesti mau turun kasih paspor apa semua. Aku bilang,
Mati lagi kita, polis lagi, ada polis lagi ditahan, sudah tidak lama kena ambil nanti nih. Rupanya security mau minta apa nama saya, pas gate apa semua, mesti mau ada pas gate masuk pergi kompleks perumahan. Jadi dikasih semua, tulis semua nama-nama, kayak pendaftar nama-nama kami untuk masuk ke sini, mau jumpa siapa keluarga di sana, mesti mau tulis semua sebelum masuk ke sini di perumahan. Oke teman-teman, akhirnya sudah tulis semua. Kami masuk. Masuk. Aku bilang, di mana sudah rumahnya nih? Kenapa belum muncul rumah lagi, masuk hutan kelapa lagi nih? Aku bilang, kalau aku tahu begini kerja di sini nih, memang aku tidak mau datang. Sebab sampai kiri kanan nampak hutan kelapa semua teman-teman. Itu yang baru pertama aku datang itu hari. Memang akhirnya kami sudah masuk di simpang sana, di dekat sudah mau masuk perumahan. Mulai senang hati aku, nampak sudah ada bangunan-bangunan, ada rumah-rumah. Oh, mungkin di sini dekat sudah. Akhirnya dia pusing ikut belakang, masuk di gate 5 sini. Terus masuk perumahan. Aku bilang, oh ini besar juga. Rupanya memang tidak kota lah, tidak bandar. Di kerja di bandar, tapi kira agak ramai lah sedikit. Oke. Sampai di sini jam 4 sore sampai di perumahan Kilang. Yang bikin sampai di perumahan Kilang, akhirnya sampai turun di sana. Kau tahu teman-teman, gara-gara abu, muka macam setan. Semua abu semua, rambut pun putih-putih, muka pun semua abu. Musim panas itu hari baru ngam lagi abu. Pokoknya teruk. Akhirnya kami turun, ketawa semua orang, tengok kami muka semua abu semua. Ini semua abu semua. Ini rambut semua putih. Oke. Akhirnya kami turun. Yang bikin aku sedih di situ teman-teman, kebetulan ada anak abang ipar saya. Kebetulan mungkin umurnya hampir sama dengan anak saya yang berada di kampung. Dia mungkin 5 tahun lebih, atau mungkin dia ada kakak sedikit, tapi mau dekat-dekat, mirip juga. Nakalnya mirip juga dengan anak saya di situ. Sempat saya jatuh air mata teman-teman. Saya berpikirkan anak saya di kampung. Kenapa saya harus kasih tinggal mereka di kampung, umur masih 6 tahun. Gara-gara pergi cari nafkah di tempat perantauan. Itu teman-teman, akhirnya yang bikin saya terhibur sedikit, kebetulan ada kakak-kakak sepupu saya, dorang duluan datang ke sini. Ada anak-anak dari kakak sepupu saya, dorang duluan datang, jadi mereka semua ke rumah abang ipar saya. Jadi di sana kami bercerita-cerita, jadi hilang sedikit pikiran saya untuk kampung. Oke teman-teman, itulah pengalaman saya yang pertama masuk ke Malaysia, Sabah sini, di Ladato sini, Bukit Mas, itu teman-teman. Akhirnya sampai di sini, sampai bercerita-cerita di situ. Baru petangnya, malamnya kami duduk bercerita sama-sama. Baru di situ abang iparku tanya, kamu mau kerja apa? Aku bilang mana-mana saja, mau kerja apa saja. Yang penting aku ada kerja. Aku punya niat datang sini kerja apa saja. Yang penting ada kerja yang boleh menghasilkan uang. Dan yang kedua, yang penting saya boleh bisa kumpul duit untuk kirim ke kampung untuk anak dan istri saya di kampung. Itu saja. Oke, dia bilang oke. Di sini ada 2 kerja, dia bilang. Ada 3 kerja. Kontrak, sabit kelapa sawit, kerja kilang. Aku bilang mana-mana saja. Yang penting ada kerja. Dia bilang oke, tunggu saja lah. Tunggu teman-teman. 1 minggu kami di rumah, belum ada kerja. Aku pergi lamar sudah di kontrak.
kebetulan ada pengalaman sikit di kampung, kerja-kerja bangunan apa semua. Jadi aku pergi lama di kontrak, minta aku punya kakak sepupu lama di kontrak. Ngam 1 minggu sudah. Kebetulan keesokan harinya hari Isnin mau suruh kerja di kontrak sudah. Baru petangnya itu hari Minggu, abang iparku datang. Dia bilang oke, nanti besok hari Senin pagi kamu pergi ke klinik, pergi cek kesehatan dan langsung kerja. Senangnya hatiku di situ teman-teman. Senangnya hatiku di situ. Aku bilang oke lah, jadi batal lah pergi kerja di kontrak sana. Oke. Akhirnya keesokan harinya hari Isnin, kami naik ke kilang interview, ditanya semua, terus ditanya. Yang pertama ditanya yang saya masih ingat dulu, interview pertama, Tuan Suardi, Tuan siapa? Lupa sudah. Dia tanya, kau pandai kan naik tempat tinggi? Aku bilang pandai tuan. Apa kau biasa naik tempat tinggi di kampung? Aku bilang panjat kelapa tuan. Bolehkah? Boleh tuan. Itu saja. Oh oke, kalau boleh oke. Nanti ambil surat ini, nanti kamu pergi cek kesehatan di klinik, nanti malam kamu terus kerja ya. Aku bilang oke tuan, terima kasih banyak. Oke teman-teman. Akhirnya kami terus pergi klinik, dan pulangnya dari interview itu terus kami pergi klinik, pergi cek kesehatan di sana. Sampai di sana cek semua, kebetulan ada Dato, memang sangat bagus, begini dia orangnya, Dato Harun. Memang saya tidak akan lupa sampai selama-lamanya kebaikannya Dato Harun. Tidak tahu pasti dia mungkin orang kampung di sini juga lah, tapi dia memang sangat bagus. Sampai di sana dia tanya, kau om kah? Ya om. Kau biasa merokok kah? Merokok. Minum? Aku mau jawab minum, takut nanti tidak dilulus kan. Aku bilang tidak minum. Dia tahu om biasa minum. Terpaksa aku bilang minum. Oke, kau jangan tipu lah, kau jangan botel. Om mana ada tidak minum? Semua bukan minum semua. Terpaksa aku bilang ya Dato, minum juga. Oke, dia kasih oke semua surat. Jadi kami bawa kembali ke di office kilang di sini lah. Oke, sampai di sini dan terus Tuan kasih tahu oke, malam nanti kamu masuk shift malam. Oke teman-teman, disitulah hari pertama saya kerja di kilang sawit Bukit Mas. Oke, dan itulah juga perjalanan saya, cerita saya, pengalaman saya pertama kali masuk Sabah. Oke, untuk selanjutnya nanti video selanjutnya saya akan cerita pengalaman saya kerja pertama di kilang sawit di mana, dan terus kerja bagaimana, kerja apa, nanti saya akan ceritakan di video berikutnya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa ketik tanda lonceng agar teman-teman adalah orang nomor 1 mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel saya. Oke, selamat malam buat semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke.